Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Andreana Citsa. Dah, salam kenal teman-teman. Dadah. Hari ini kita akan membahas seputar asam urat. Gimana pengaruhnya di saat musim hujan kayak gini, teman-teman. Jadi kalau musim hujan kayak gini, saya pribadi asam lambung saya suka kambuh. Kenapa kayak gitu? Tadinya saya nggak pernah mikir kenapa ya. Ternyata ada temanku yang ngomong, biasanya kalau lagi musim hujan kayak gini asam lambung suka kambuh. Pantes ya, saya tuh kok kalau lagi musim dingin kayak itu, musim hujan, perut saya perih, terus saya sering BAB, dan BAB saya itu berwarna hijau. Saya udah tahu nih kalau BAB saya warna hijau itu biasanya saya masuk angin kayak gitu. Terus sering merasa mual mual, terus kayak mau muntah kayak kayak gitu. Nah, begitupun teman-teman saya, mereka juga kayak gitu. Terus saya antisipasi. Jadi kalau lagi musim hujan nih, saya banyakin aktivitas gerak di dalam rumah. Jadi saya tuh cuman jalan aja misalnya di rumah. Dari sini ke sana, dari sana ke sini, itu bisa sampai 100 kalian. Kalau lagi nggak hujan, saya keluar keliling-keliling rumah dari samping ke belakang kayak gitu. Biar badan ini jadi hangat. Terus kalau misalnya kan biasanya musim hujan nih hujan, tapi ada kalanya kan ada matahari itu sedikit. Kalau lagi ada matahari nih, saya keluar keluar rumah. Jadi saya berjemur kayak gitu biar badan saya lebih hangat dan lebih berkeringat. Biar enak aja. Masanya kalau lagi cuaca dingin kayak gitu nggak enak, sering meriang, kedinginan, keringet dingin, dan itu di kaki itu terasa banget dingin banget dan nggak enak badan. Terus ada satu lagi teman-teman, ya maaf ya, saya udah ketiga kalinya di video ini menceritakan tentang pengalaman sakit saya. Tapi saya ini bukan praktisi kesehatan, bukan dokter ataupun yang lain. Saya hanya ngobrol atas pengalaman saya aja yang saya rasakan selama ini. Jadi kalau saya nih, kalau lagi musim hujan kayak gini, biasanya kan orang-orang suka makan yang pedes, berkuah kayak gitu, katanya biar enak. Tapi kalau buat yang penderita asam lambung nggak boleh teman-teman, walaupun cuaca lagi hujan, lagi panas juga tetap nggak boleh. Boleh sih, tapi jangan terlalu sering, terus jangan terlalu pedes banget, biasa-biasa aja. Terus kalau asam lambung, orang penderita asam lambung tuh kalau minum es kayak gitu sama juga pedih, pedih perutnya. Jadi usahakan minum dingin, tapi yang dingin alami, kayak kelapa, es, bukan es sih, air dogan kayak gitu, dingin kan. Terus air biasa kayak gitu. Terus juga apalagi ya, nah saya solusinya nih pencegahannya, kalau saya tetap ya teman-teman, kalau untuk menunjang daya tahan tubuh kayak gini, kami di rumah nih selalu minum rebusan kayu secang. Itu direbus sampai mendidih. Setelah mendidih saya matiin, terus saya masukin irisan jahe atau serai biar hangat. Biar hangat itu apa, suasana tubuh, suhu tubuh kita. Jadi kita terhindar dari influenza kayak flu, batuk, pilek. Tapi jangan kalian kira mentang-mentang kita minum kayak gitu nggak kena, tetap kena teman-teman. Tapi nggak parah kayak gitu. Jadi kita atasin ya, tetap minum kayak gitu ya. Kalau kalian mau berobat atau apa ya nggak apa-apa. Nah kalau kami nih di rumah nggak terlalu ini, karena kan obat itu kan pahit, jadi anak-anak nggak terlalu suka. Jadi kalau kalau buat daya tahan tubuh ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi flu pilek ya nggak berkepanjangan, paling lama ya 4 hari ya kayak gitu. Buat batuk juga kayak gitu. Terus tapi saya kombinasiin terus, kayu secang itu direbus, kadang hari ini pakai serai, kadang kunyit, kadang kapulaga saya campurin, terus kadang cengkeh, pokoknya apapun yang di rumah itu saya pakai, saya masukin ke dalam situ. Terus juga kalau makan ya harus tetap jaga-jaga, jangan karena nafsu nafsu kayak gitu makan 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 kayak gitu. Ingat kata dokter saya selalu, bu, enakan di mulut apa enakan di perut katanya. Jadi saya mikir ya enak di mulut, oh pedas pedas enak, berminyak minyak minyak kayak gitu, tapi begitu di perut pedih, pedih, akhirnya BAB kayak gitu, diare diare terus kayak gitu. Mendingan ya udah deh, walaupun makanan yang nggak pedas, yang biasa aja, yang penting di lambung saya itu nggak bermasalah gitu ya teman-teman. Terus apa lagi ya, tetap aja teman-teman, kalau lagi cuaca dingin kayak gini saya juga sering merasa
kayak was-was panik karena kan asam lambungnya itu kan kambuh kayak gitu. Untuk mengatasinya ya aktivitas lah saya, aktivitas apapun, dan tetap aja teman-teman saya sarankan puasa deh, mau sakit apapun, apalagi kalau punya asam lambung. Puasa itu ya Allah, masya Allah, bener-bener ngefek teman-teman, sembuh saya ini ngerasainnya. Bahkan saya itu merasa nyaman kayak gitu, perut saya nyaman, hati saya nyaman, pikiran saya jadi nyaman juga. Nah, saya ini mau kasih tips ya teman-teman bagi yang penderita asam lambung. Apalagi kita nanti 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi mau mendekati bulan puasa. Jadi kalau saya nih begitu mendekat-dekatin bulan puasa, saya itu sering melakukan puasa teman-teman. Di Sya'ban itu saya tuh sering melakukan puasa. Biasanya saya ganti puasa yang zaman-zaman dulu, zaman-zaman jahiliyah yang belum saya ganti. Jadi biar perut saya itu adaptasi, toleransi. Kalau dulu-dulu saya nggak kayak gitu. Jadi begitu bulan puasa, saya puasa hari pertama dan itu bener-bener ya Allah subhanallah, saya keringet dingin, badan saya gemeteran, dak duk dak duk dak duk. Bahkan saya nggak nyampe kadang hari pertama, paling setengah hari, tapi lama-lama saya ngatasinya kayak gitu. Terus saya juga makan, kalau makan nih, kalau bulan puasa kita nih serumah-rumah ya, bukan kita aja ya teman-teman ya, bukan saya aja. Jadi kita nih kalau sahur nih menghindari minuman yang manis-manis. Biar kenapa? Biar nggak lemes, nggak gampang capek, kayak gitu di rumah. Kalau dulu nih kita masak buat es buah, begitu buka puasa, kan masih ada tuh es buahnya, diminum pas sahur. Tapi benar efeknya jadi lemes, letih, lesu. Nah sekarang enggak, cuman nasi, lauk-laukan ya kayak gitu aja makannya, enggak terlalu ini. Begitu juga buka puasa enggak buat es buah lagi. Jadi kami hanya kalau makan buah ya buah aja. Tapi ingat kalau kurma enggak ya teman-teman, walaupun manis tapi dia buat tenaga juga. Jadi pas buka, pas sahur itu juga sangat bagus. Tapi ini benar-benar ngefek loh kalau yang suka yang lemes, kayak letih, lesu. Sahurnya jangan makan yang manis-manis. Nasi, sayur, terus lauk-lauk, terus bisa juga buah. Ada orang kan yang biasa katanya ngeteh kayak gitu ya. Kalau kami di rumah nggak ngeteh, nggak ngopi, minumnya cuman air putih doang. Terus kalau makan nih teman-teman, mau sahur, mau buka puasa, jadi kami makan tuh nggak terlalu yang kayak nafsu banget, kekenyangan kayak gitu, karena efeknya nggak bagus bu. Pencernaannya tuh nggak bagus, suka muntah, mual, terus tengah malam itu suka kayak nggak enak lah, nggak nyaman. Jadi ya biasa-biasa aja. Memang sih agak sulit ngontrol emosi kayak gitu, memang sulit. Begitu mau dekat buka puasa, ada jualan ini, wah pengen beli, ada jualan ini pengen ini, begitu sudah dibeli nggak dimakan. Tapi kalau kita udah terbiasa, enggak, sudah terbiasa kayak gitu, nggak mau beli ini, tapi lama-lama nanti perut kita terbiasa loh teman-teman. Jadi teman-teman, memasukin bulan puasa 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi ya, sekarang ini perbanyakinlah puasa sunnah, biar bagi kita yang penderita asam lambung kayak gini, perutnya bisa langsung adaptasi. Jadi pada saat kita puasa, kita udah biasa aja, nggak ngerasain letih, lesu, perutnya mual, pedih, kembung, karena udah terbiasa puasa dan juga terbiasa beraktivitas. Begitu aja ya teman-teman, terima kasih banyak, dadah.